setelah dibaiat, besok malamnya, dan saya punya keyakinan terhadap yang disampaikan oleh Engki. Insya Allah itu karena isu bahwa calon pemimpin dunia itu adalah Engki dan akan dibaiat. Mari kita pakai logika akal sehat. Harusnya kelompok ini sakit hati, tapi alhamdulillah tidak pernah. Ya, saya melihat teman-teman juga tetap yakin bahwa Engki itu calon pemimpin dunia, walaupun nyebelin luar biasa. Tapi tetap kita berjuang. Itu berarti tanda sesuai dengan hadis ini orang yang ikhlas, walaupun mereka Allah memberi kekuasaan nanti. Ini syarat dua hadis ini jelas sekali kan, diberi kekuasaan. Tapi tetap mereka menyerahkan nanti kepada calon pemimpin dunia ini yang memang dikehendaki oleh Allah. Kita hanya berjuang saja, membuka jalan. Perhatikan teman saya. Maka ini adalah orang-orang yang ikhlas. Dan ikhlas sulit. Hanya tiba-tiba muncul. Ikhlas itu harus dilatih. Harus banyak pelajaran yang terjadi. Bahkan mungkin mengalami masa-masa pasang surut. Bahkan mungkin kalau dalam perjalanan itu nabrak sini, tabrak sini, baru akan memahami hakikat ikhlas. Banyak orang yang cuma berteori. Wah, para tokoh agama, misalnya ikhlas. Coba di sini. Banyak yang tidak teruji, akhirnya bikin kelompok lagi, begitu kan? Bahkan saling hujat. Karena nilai ikhlas itu bukan di area ucapan, tapi Allah pasti uji. Dan saya mengagumi ya pada teman-teman ini. Walaupun kita sama-sama boleh dibilang dizolimi ya. Tidak ada salah apa-apa. Saya tahu persis sejarah A, B, C, titik komanya tahu persis. Makanya yang pernah dekat dengan Engki mental semua. Orang yang sudah dekat saat ini mental semua. Tidak tahan. Itu menunjukkan sesuatu yang manusiawi. Ikhlas itu susah banget memang. Jadi bicara gampang, ikhlas. Coba ikhlas sangat mudah. Tapi ikhlas harus dilatih dengan ujian-ujian yang diterima, dengan pelatihan, pencerahan. Mohon maaf, kalau boleh saya menilai, di sini yang ikhlas juga belum banyak. Yang murni ikhlas ya, lumayan, tetapi belum semua. Karena kadang-kadang kita diuji dan kadang-kadang kita terjebak dalam ujian itu. Artinya nilai itu belum melekat 100%. Tetapi alhamdulillah dengan mubasyirat pula kita paham. Oh, ternyata teman-teman mulai memahami. Ya. Walaupun belum sepenuhnya yang saya bilang tadi. Belum semua orang memahami, tapi sudah memahami pelan-pelan. Karena dari berbagai pengalaman. Makanya teman sekalian, jadikan pengalaman itu adalah ilmu yang melebihi profesor. Profesor itu kebanyakan dari teori, mengambil ilmu teori gini segala macam, jadilah lahir ilmu. Tapi orang-orang yang berpengalaman di dalam berbagi ilmu, praktek langsung, menghasilkan sesuatu kebaikan untuk umat, bahkan banyak yang tidak dari sekolah. Pengusaha sukses sekarang ini justru lahir dari orang-orang yang biasa, bukan anak sekolah. Anak sekolahan dengan pendidikan modern sekarang ini hanya dididik untuk jadi upah, jadi buruh. Teman sekalian, saya menilai memang pola pendidikan yang kita lakukan saat ini, khususnya di Indonesia, hanya melahirkan pegawai, mental pegawai.
bukan mental entrepreneurs. Jelas ya? Baik. Saya teruskan hadis tadi. Dia memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana dipenuhi. Jadi artinya nanti setelah diberi kekuasaan, orang yang mendapat petunjuk ini baru berkuasa. Cocok dengan hadis apa lagi yang lain? Coba, cocok dengan hadis yang lain apa? Alman. Orang yang mendapat petunjuk itu akan diarah bagai artinya apa? Hadis ini menunjukkan dia tahu beres. Pengantin itu kan tahu beres. Panitia yang susah 3 hari 3 malam nggak tidur, ya kan? Iya. 1 bulan orang tuanya cari pinjaman sana sini, ya kan? Hutang sana hutang sini, jual sana jual ini. Pengantin enak aja. Tahu-tahu sanding, silakan menikmati. Nah, itu artinya ini persis sekali dengan situasi itu. Dan fakta, makanya saya selalu berbicara menafsirkan sebuah dalil. Saya tidak buta terhadap teks yang sekarang ada bertebaran. Karena begini, mohon maaf, ulama-ulama terdahulu itu kan bicara terhadap perspektif tersentuh dengan situasi saat itu. Yang tidak boleh berubah itu teks hadisnya. Yang boleh berubah itu penafsirannya. Karena harus disesuaikan dengan keadaan terkini. Ya, zaman dulu kan punya keterbatasan. Zaman dulu nggak ada handphone. Zaman dulu tidak ada pesawat. Tidak memahami apa teks-teks yang ada di dalam hadis itu. Wah, hanya meraba-raba saja. Makanya betul, saya memperhatikan hampir semua penafsiran itu. Betul, arahnya betul. Tetapi seperti apa bentuknya, realnya, para ulama terdahulu kurang memahami. Yang banyak manusia ambil 14 abad yang lalu, 13 abad yang lalu, 10 abad yang lalu, pasti sudah berubah total. Nah, rekan sekalian, jelas dari 2 hadis tadi sangat amat jelas bahwa yang diberikan oleh Allah kekuasaan atau hak dan menghasilkan sebuah perjuangan bukan orang yang mendapat petunjuk dulu calon pemimpin dunia ini, tapi kelompok lain yang disebut dengan pemegang panji. Jelas dari situ. Rekan sekalian, ini ada dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4082, disahihkan sebagian ulama dalam teks Sawahid, ya. Sawahid. Juga dikutip oleh Imam Asy'ari dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa halaman 172. Yang ketiga, rekan saya perhatikan bahwa kalau kita lihat merujuk kepada proses hadis-hadis tentang pembayatan calon pemimpin dunia ini, para ulama menafsirkan seperti ini. Saya isoma ya dari beberapa ulama. Ada 3 hal yang saya bisa ambil hikmahnya. Bayat bukan terjadi di tengah keramaian, tapi oleh kelompok sahih, oleh kelompok yang soleh, yang mengenal tanda-tanda pemimpin dunia, calon pemimpin dunia. Yang kedua, kelompok ini disebut orang-orang pilihan yang telah disiapkan secara rohani dan ilham. Dalam literatur kitab ulama tasawuf khususnya, ya, ini berkaitan dengan para wali ujlah yang sudah diberi firasat akan kedatangan calon pemimpin Islam dunia. Ini bukan saya ngutip, tapi ini saya risoma dari beberapa kitab atas penafsiran hadis tadi. Rekan sekalian,
melihat fakta, melihat secara teori saja. Dan ternyata Masya Allah benar. Rekan sekalian, pembayatan calon pemimpin dunia itu bukan seperti dugaan orang-orang di tanggal bulan itu. Tetapi di bulan yang sama, tapi tanggalnya berbeda. Itu ada mubasir. Berarti benar. Pendapat ulama benar. Kenapa rekan sekalian? Wajar. Karena di dalam hadis yang sudah kita urai berkali-kali, ketika isu bahwa pemimpin Islam dunia akan dibaiat, maka sosial media sudah ramai. Pasti. Terbukti apa? Setelah dibaiat, besok malamnya 80 bendera menyerbu negara Pakistan. Dan saya punya keyakinan terhadap yang disampaikan oleh Engki. Insya Allah itu karena isu bahwa calon pemimpin dunia itu adalah Engki dan akan dibaiat. Maka wajar negara-negara yang tidak menyukai, termasuk negara Islam yang mengaku mayoritas Islam, juga akhir menyerbu. Dan itu sesuai dengan mubasyirat yang lain, bahwa negara-negara yang tidak menyukai, khususnya yang masih berpaham kerajaan, akan bergabung dengan 80 bendera ini. Karena nanti dianggap sesat, karena dianggap pemberontak, karena dianggap macam-macam lah, seperti yang sudah saya sampaikan. Maka rekan sekalian, di dalam hadis yang lain yang sudah kita sampaikan, ketika kelompok ini yang hanya kecil, 313 ini, akan membayatnya, dikejar oleh pasukan-pasukan, termasuk internal, dan pasukan yang datangnya dari apa? Syam. Ya. Dan oleh tentara internal, bukan kelihatan sekali yang sudah kita bahas di sini. Artinya isu itu sudah ramai, teman-teman sekalian. Pertama, mari kita berpikir logis. Berarti karena isu sudah ramai, ini sekarang ini zaman teknologi, teman-teman sekalian. Percakapan di grup itu mudah dibaca, mudah sekali sekarang. Percakapan jangankan di grup, percakapan di internet sendiri banyak bisa sekali. Semua orang-orang yang tidak harus punya keahlian tinggi diajarin, makanya banyak yang akhirnya membaca rekeningnya, ya diambil alih, kemudian akhirnya dikuras rekeningnya. Kan sekarang udah banyak, ribuan sekali terjadi kasus. Saya punya teman polisi, saya ingin tahu, wah kasus ini udah puluhan ribu katanya, yang mengambil alih rekening, kemudian dikuras, udah puluhan ribu lah dari Indonesia. Jadi mustahil isu membayatkan calon pemimpin ini tidak terdengar. Maka rekan sekalian, mari kita pakai logika. Mungkin tidak orang-orang yang sudah tahu sesuai hadis, ya, bahwa mereka akan dikejar. Bahkan istilah saya siap juga. Orang-orang ini membayat dengan situasi saat itu. Ya. Jangan-jangan banyak yang ketangkep nih. Lalu kemudian kukunya dicabutin satu-satu, disiksa. Siap tidak? Yang siap itu saya pastikan sesuai dengan isyarat kitab-kitab ulama. Mereka sudah terdidik dengan berbagai macam kesiapan rohani. Mustahil, saya bilang mustahil 1.000.000%. Hanya orang-orang yang ada di grup saja tidak pernah dididik melalui latihan-latihan tertentu, latihan zuhud, latihan keikhlasan kepada Allah. Karena kalau sudah ikhlas kepada Allah, walaupun dicabut kukunya, yang keluar pasti hanya takbir, tahmid, dan zikir. Kalau orang yang tidak terbina, mustahil. Paling menyerah, paling. Mana teman kamu yang mau bayar? Misalnya Pak sembunyinya di kosan itu, paling begitu kan? Akhirnya ketangkap semua.
Jadi saya yakin sesuai dengan kitab-kitab yang sudah kita sampaikan, termasuk 70 orang-orang pilihan di zaman pemimpin dunia yang akan muncul, itu orang-orang yang sudah terlatih. Dan tidak mungkin latihan itu hanya setahun 2 tahun, saya yakin sekali. Itu perlu proses bertahun-tahun untuk menghasilkan orang-orang pilihan. Jadi janganlah berhayal kita masuk kepada perjuangan tertinggi. Jangan dipikir hanya, oh luar biasa ya kita terpilih membaiat calon pemimpin dunia. Orang selalu itu, tapi orang lupa bahwa sunatullahnya seluruh para pejuang di tingkat yang luar biasa tadi pasti melalui tempaan-tempaan. Bahkan diisyaratkan panji-panji itu orang yang terdiri bagai ditempa menjadi potongan besi. Coba. Jadi tidak mudah teman sekalian. Makanya harus orang-orang yang tidak cengeng, orang yang terlihat tegar, orang yang terlihat ikhlas, orang yang terlihat tenang, dan orang yang terlihat tegas, keberanian. Pokoknya harus memenuhi syarat itu. Rekan sekalian, mari kita pakai logika. Karena Allah menanamkan chip otak untuk berpikir itu, berpikirlah rasional dengan rujukan hadis yang betul-betul kita pahami, lalu tetap mendengar tafsiran-tafsiran para ulama terdahulu, kita mendengar, kita kaji, tapi sesuaikan dengan fakta yang terjadi saat ini. Kalau kalian semua percaya bahwa MK adalah calon pemimpin dunia, maka lihat semua perjalanan para pengikutnya. Itu sesuaikan dengan hadis yang ada. Itu yang benar, cara berpikir yang benar. Sebab harus terpenuhi. Kalau hadis-hadis ini tidak terpenuhi, berarti Anda sama dengan mengatakan Nabi Muhammad bohong. Kalau Anda tidak mau mempelajari hadis-hadis yang melekat kepada calon pemimpin dunia, tidak mau tahu, berarti Anda mengatakan abaikan semua hadis Nabi Muhammad SAW. Hanya dengarkan di BNI saja. Karena bagaimanapun Nabi sudah mengatakan pegang Quran dan Sunnahku hadis. Maka orang-orang yang cerdas baik lahir maupun batinnya akan selalu dikaitkan dengan hadis-hadis yang ada. Bandingkan dengan mubasyirat yang ada. Lalu konfirmasi dengan peristiwa-peristiwa terkini. Cari dari runtutan hadis tadi sudah jelas sekali. Ya. Berarti benar kelompok ini yang Allah akan berikan dulu kekuasaan untuk diserahkan kepada pemimpin dunia. Melihat karakter MK yang benar berarti ini. MK kan mohon maaf kepemimpinannya malah bikin kacau malah. Ya. Bikin terpecah belah. Saya sudah berkali mengatakan, siapa penyebab terpecah belah? MK sendiri. Cocok dengan hadis yang lain. Memang orangnya harus di-Islam, betul, dirubah totalnya. Tidak bisa. Kalau MK sekarang ini menjadi seperti ini, pemimpin dunia nanti kacau semua. Bisa-bisa umat Islam berantem sendiri, ya kan? Perang sendiri. Jadi memang harus di-Islam, berarti benar nih. Orang calon pemimpin itu begini memang aslinya. Maka Allah ingin menunjukkan kekuasaan yang mutlak. Allah bisa menjadikan apapun dari barang seburuk apapun, dari orang yang sesat apapun. Ketika Allah mau, maka Allah bisa jadikan apa yang Allah sampaikan. Kun fayakun. Jadilah Allah yang betul-betul maha kuasa untuk menjadikan apapun, menjadi apapun dari sumber apapun. Saya kira demikian dengan sekalian. Insya Allah kita hanya bisa berdoa. Semoga kita bagian dari proses di dalam hadis tadi.